sel bawang merah. Nah, supaya kita bisa menggunakan mikroskop ini, saya nanti akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan mikroskop ini terlebih dahulu sebelum melakukan pengamatan dari sel bawang merah. Sekarang saya sudah membawa mikroskop ini ke tempat yang cukup terang. Perhatikan cara memegangnya. Jadi tangan kanan saya memegang lengan mikroskop, sementara tangan kiri saya memegang bagian atas mikroskop. Kita akan meletakkan di meja ini. Sebelum saya mengamati sel bawang merah, saya akan persiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pasti yang utama adalah mikroskop. Kemudian ada bawang merah di sini, kebetulan sudah saya kupas. Kemudian di sini ada air aquades dan juga pipet untuk mengambil air. Kemudian di sini juga ada kaca preparat. Kaca preparat untuk persediaan untuk objek yang kita amati nanti. Kemudian ini adalah penutupnya atau cover glass. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengupas bawang merah ini setipis mungkin dengan memakai silet. Nah, perhatikan cara mengupasnya. Kita buat irisan setipis mungkin. Kita kalau di sini masih belum, ini kita cari bagian dalamnya. Bagian dalamnya. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan irisan yang paling tipis. Kemudian kita letakkan ke kaca preparat. Kita ratakan dulu seperti ini sampai dia benar-benar rata. Ya, kira-kira seperti ini. Agar dia menempel kuat, kita beri air. Nah, kemudian kita tutup pakai cover glass. Nah, supaya airnya tidak meluber kemana-mana, kita pakai tisu. Nah, preparat basahnya sudah jadi seperti ini. Sekarang kita posisikan preparat yang sudah jadi ini, kita posisikan ke bagian meja objek supaya dia tetap stabil, dijepit pakai penjepit kaca. Sambil kita lihat di bagian lensa okuler. Kebetulan saya pakai lensa okulernya 5 kali dengan perbesaran 5 kali di sini. Dan kita bisa atur jauh dekatnya itu dengan memakai ini namanya makrometer atau perbesaran kasar. Nah, kita usahakan untuk mendapatkan cahaya yang cukup. Nah, atur dulu untuk cerminnya agar bisa mengarah ke cahaya seperti yang kita harapkan. Pakai perbesaran okuler 5 kali dan perbesaran objektifnya sebesar 10 kali. Jadi perbesaran secara keseluruhannya itu adalah 50 kali. Ternyata begini hasilnya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian kita foto hasil pengamatannya. Nah, demikianlah
fotonya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan neraca O-house atau yang disebut juga dengan neraca patungan. Neraca O-house ini terdiri dari 4 lengan, dari yang ukuran ratusan, kemudian puluhan, satuan, dan sepersepuluhan. Nah, sebelum kita menggunakan neraca O-house ini, kita akan kalibrasi dulu. Kita posisikan pada angka 0 di sini untuk timbangannya. Untuk mengkalibrasi, kita bisa memutar bagian kiri dari skrup pada bagian neraca O-house ini. Nah, kita usahakan agar duduk skala ini tepat di posisi 0. Saya akan mencoba untuk menimbang berat dari kaca arloji ini. Kita timbang. Kita pakai ukuran yang puluhan dulu. Kemudian kita geser yang angka satuan. Ternyata di sini tertera angka 25,2 gram berat dari atau massa dari kaca arloji ini ya. Jadi angkanya menunjukkan angka 25,2 gram. Kita catat untuk massa dari kaca arloji ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menimbang massa dari garam dapur ini atau disebut juga dengan NaCl. Selanjutnya kita atur lagi, kita geser lagi untuk alat timbangannya. Kalau kita perhatikan, kita geser-geser, tadi alat timbangannya ini menunjukkan angka 31,8 gram. Jadi ketika ini kaca arloji ditambah dengan garam dapur itu adalah sekitar 31,8. Lalu bagaimana cara kita menghitung massa dari garam dapur ini? Caranya dengan mengurangkan massa terakhir ini 31,8 dikurangi massa dari kaca arloji ini. Nah, jadi hasilnya adalah 31,8 dikurangi 25,2 gram adalah 6,6 gram. Di sini saya akan membuat larutan NaOH 0,1 molar dengan volume 100 ml. Nah, untuk itu berapa nanti NaOH yang akan kita tambahkan untuk membuat larutan NaOH 100 ml 0,1. Kita gunakan perhitungan dengan rumus. Setelah kita melakukan perhitungan rumus seperti tadi ya, sekarang kita akan perkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Yang kita perlukan pertama itu adalah neraca O-house, kemudian kaca arloji, gelas minyak. Di sini saya makainya 100 ml. Kemudian kita juga perlu gelas ukur dengan volume 25 ml. Nah, di sini saya juga persiapkan pengadu dan kaca ini.
Dan kemudian saya juga bukan botol regel. Ini untuk yang awal nanti yang sudah saya buat. Kemudian lipat seperti ini. Nah, untuk pengamannya saya nanti akan memakai sarung tangan ini dengan pensil. Dan tak lupa juga ada bahan air aquades. Air aquades nanti yang kita tambahkan. Nah, kita akan buat larutan aquades ini. Nah, saya sekarang sudah memakai alat pengaman ya untuk menimbang NaOH. Sebelumnya kita akan timbang dulu kaca arloji. Kita timbang, kebetulan ini neraca OH-nya tadi sudah dikalibasi ya. Nah, sekarang kita mulai menggeser anak timbangannya. 25,2 ini adalah massa dari kaca arloji ini. Nah, berikutnya kita akan menimbang dari padatan NaOH yang diperlukan yaitu 0,4 dan nanti tinggal kita tambahkan saja dari massa kaca arloji ini tadi sebanyak sebesar 25,2 gram. Kemudian tinggal ditambahkan NaOH ini sebanyak 0,4 gram. Jadi nanti angka yang tertera di sini 25,6 gram. Sudah tertera saya 25,6. Kita kalau menerapkan NaOH dan memakai air aquades ini, nanti keseluruhan dari larutan NaOH ini adalah sampai 100 ml. Kita akan mulai mengaduk dari padatan NaOH ini gitu. Jadi cara masukkannya ini NaOH dimasukkan di dalam aquades. Yang kita lakukan dulu dengan menggunakan pengaduk. Perhatikan cara mengaduknya, jangan sampai pengaduk ini mengenai dasar maupun dinding dari gelas ini. Tambahkan lagi air sebanyak sampai mencapai 100 ml. Nah, seperti ini ya. Ini adalah larutan NaOH 0,1 molar dengan volume 100 ml ini sudah jadi seperti ini. Bersama saya di sini saya akan membuat larutan alkohol sebesar 70%, artinya dengan konsentrasi 70% sebanyak 100 ml dari alkohol 96%. Maka berapa alkohol 96% dan berapa air aquades yang akan ditambahkan? Nah, di sini kita akan memakai perhitungan mousse. Kita akan mulai membuat larutan alkohol 70% sebanyak 100 ml. Ya, kita perlukan di sini alat dan bahannya ya, kita perlu yang pasti adalah alkohol 96%. Kemudian di sini ada gelas ukur
akan tuangkan alkohol ini ke dalam gelas ini dengan menggunakan corong. Banyak ini dulu 3 ml. Maka ini kita tuangkan sebanyak 23. Nah, sekarang kita tambahkan sebesar 23 di sini.